Apa kabar, Bun Yeno? Alhamdulillah baik. Bun Siti gimana ini ya? Alhamdulillah, baik juga. Akhirnya bisa ya. Iya. Iya, Ya Bun. Allah. Malam ini akan sharing tentang eh, jadilah pribadi yang terus bertumbuh dan berkembang ya. Iya benar. Oh ya, sebelumnya Bunda mau memperkenalkan diri terlebih dahulu. Tadi saya sudah memperkenalkan secara singkat, tapi kalau mau diulang lagi boleh silakan. Iya. Baik. Halo teman-teman IPERS, Ibu Profesional Padang dan mungkin juga yang bisa live ya. Perkenalkan diulang lagi ya Bun Siti ya. Boleh silahkan ya. Iya. Saya Yeno Patrione, biasa dipanggil Yenov. Dulu saya cerita yang IP aja ya, Bun ya, sharing-sharing Ya. tentang kenapa saya tersesat ke ibu profesional gitu ya. Jadi ketika memasuki dunia kerja, kemudian punya anak satu waktu itu ya, ritme sebagai ibu, sebagai wanita yang bekerja di ranah publik itu kan butuh manajemen waktu yang baik gitu, yang bagus ya. Jujur saya itu sampai punya anak kedua, hamil anak kedua, itu manajemen gadget saya berantakan itu. Maksudnya tidur malam ya sampai jam 1, kemudian nanti pagi-pagi udah mesti ngantor gitu ya. Capek sih sebenarnya gitu karena memang bibit insomnia itu ada ya gitu ya. Nah, ketika saya mulai ikut komunitas ibu profesional itu tahun 2017 kalau tidak salah. Waktu itu ada surveyor dari Jakarta ke kantor. Kemudian udah sebelum 2017 gitu ya. Kemudian dia menikah, setelah menikah dia mau punya anak itu dia sharing-sharing tentang ibu profesional. Kalau tidak salah saya itu Mbak Dwi Agris Stefania. Dia termasuk udah di ibu pembaharu deh kayaknya. Nah, jadi Mbak Dwi Agus Stefania ini masih muda, muda dari saya gitu ya, muda 7 tahunan deh sekitaran gitu. Jadi pas ditanyain Mbak Agis gitu ya, dia panggilannya Agis ya. Mbak Agis itu gimana cara ikutnya gitu. Akhirnya saya ikut ya. Nah, kemudian saya mau cerita itu bagaimana kita tumbuh dan berkembang itu ya. Saya yang dulu yang anggaplah saya starting point itu 2017 ya di IP ya. Saya yang dulu dengan saya yang sekarang ya, setelah saya mengikuti matrikulasi ya dulu namanya, matrikulasi Bunda Sayang, kemudian sekarang di Bunda Cekatan, itu terasa sekali manfaatnya. Jadi yang pertama terasa itu manajemen jajar itu, manajemen waktu. Jadi waktu itu kita metode kuliahnya kayaknya ini deh, di ini Bun, di WhatsApp group, ada yang voice, ada yang teks gitu ya. Jadi dibilang di situ kita itu sebenarnya sukanya wasting time gitu, buang-buang waktu gitu kan, scrolling scrolling, padahal yang kita cari tuh sebenarnya Sama. udah nggak itu lagi fokusnya gitu kan. Nah, mulai dari situ saya berpikir, kebetulan anak saya yang kedua ini juga tantrum ya, tantrumnya lumayan parah gitu ya. Jadi saya mulai mencari ilmu tentang parenting, kemudian di komunikasi produktif juga ya pas di Bunda Sayang itu, bagaimana kita dengan suami, dengan anak. Jadi terasa Bun, jadi semakin hari terasa diri itu berubah gitu. Saya yang kita pasti tahu lah ya, kita dulu misalnya suka marah-marah, misalnya gini, apa itu atau belum kadang malu sendiri. Jadi belum tahu waktu itu yang apa namanya, yang komunikasi efektif dan produktif gitu ya. Jadi misalnya mau minta bantu nih sama suami pagi-pagi gitu ya, kan rempong ya, kita mau kerja, anak mau sekolah kan gitu. Nah jadi kadang nyuci piring itu dikeras-kerasin gitu, kayak di apa ya bahasanya, bantuin gue dong Dibantu-bantu. gitu loh. Sebenarnya intinya gitu, tapi ternyata bapak-bapak tuh nggak ngerti yang seperti itu Ya, ya, gitu. benar. Jadi Maksudnya akhirnya setelah belajar, supaya
Supaya ngerti itu tanpa dimintain tolong, oh ini berarti ada yang minta dibantu gitu ya. Tapi ya laki-laki memang kayak gitu. Kalau kita nggak mengungkapkan apa yang kita inginkan, ya sama aja. Kirain nggak ada Iya masalah. benar. Nah akhirnya setelah ngerti akhirnya dibilang, Bang, kalau pagi-pagi tuh bantulah dulu Bang, kan lagi repot gitu kan. Itu sebenarnya piring bunyi-bunyi keras terus sebenarnya minta tolong gitu. Nah Iya, iya. akhirnya 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 ini kan akhirnya udah mulailah apa dengan suami itu kita udah apa ya udah terbentuk lah komunikasi walaupun kadang-kadang sekarang juga ada juga sih missing-missing gitu ya. Nah kemudian ini Bun Siti di dunia kerja ya ketika saya sudah mulai memanage waktu dengan baik. Waktu sama orang semua orang punya sama-sama punya waktu 24 jam. Cuma kan misalnya kita pertanda orang sibuk ya kayak misalnya kita presiden misalnya gitu ya. Kenapa sih dia bisa 24 jam bisa pertemuan di sini, pertemuan di sini, pertemuan di sana. Nah, walaupun kita tidak akan menjadi presiden gitu ya, minimal presiden di keluarga kan gitu ya. Nah, saya harus bisa gitu kan. Pagi itu pokoknya sebelum kantor itu yang makanan itu yang paling utama ya. Jadi waktu itu kan ada dibahas silakan disubkontrakkan apapun pekerjaan yang tidak bisa dihandle dua tangan kita karena kita punya kemampuan terbatas. Jadi saya pilih saya mau yang apa sih yang akan saya apa yang akan saya subkontrakan gitu kan. Anak saya tidak mau ya anak berarti mengasuh anak itu kami gantian dulu ya kebetulan 2000 berapa ya papanya resign gitu ya yang mau anak ketiga kalau yang udah sama-sama resign yang papanya resign. Jadi waktu itu ketika udah apa namanya ya udah kan hubungan sudah baik sama suami gitu karena manajemen waktu kita sudah kita perbaiki. Nah sekarang misalnya saya bisa jadi apa di kantor tetap menjadi kepala bidang itu ya mengelola sistem informasi kemudian saya karena udah mulai mengelola waktu dengan baik saya bisa bahasanya kita itu ini ya meluaskan peran. Nah, saya meluaskan peran di pelatih ahli sekolah penggerak ya. Kemudian juga kemarin ikut apa itu program dari Google Master Trainer ya. Dan nyambi juga ini Bun ikut apa kuliah S2. Jadi karena memang dari dulu tunda-tunda terus kan. Kan dulu modelnya begini. Nah, kita mungkin gini, kita menunggu indikator itu semuanya normal, semuanya baik, baru kita lakukan gitu kan. Padahal ternyata tidak gitu. Nah saya pikir kalau saya tunda-tunda terus nunggu anak apa namanya nunggu nggak rempong ini kan ternyata punya bayi lagi kan pengennya gini kan si abang dulu kan makanya adek ya yang nomor 2 ini. Nah ketika adek umur 5 tahun nanti saya mulai olahraga ikut apa ikut sepedaan apa yoga saya mau kuliah kan gitu. Nah ternyata saya punya bayi lagi nah kapan. Nah, yang jadinya kan itu antara karir di luar tuh kan banyak tuh. Terus kemudian domestik di rumah, ngurusin anak sama apa jurnal mingguan setiap mingguan Bunda Cekatan kan lumayan juga ya, lumayan maksudnya Padat ya. yang itu bagaimana itu waktunya terus merasa merasa agak kerepotan nggak sih kayak gitu ha? Itu ada yang komen. Iya ada yang komen coba saya baca dulu ya ini ada Kak Ji ya tadi Iya. senggol bacok ya Mbak katanya kemudian Iya. suami Nah, pasti jadi jadi kenaikan ya. Nah, jadi Bun Iya. Siti itu kembali itu kembali kepada komitmen. Ya, jadi komit. Kalau kita komit, saya harus menyelesaikan. Jadi sesuatu itu kalau kita sudah prioritas ya, kalau kita sudah prioritas itu pasti akan kita cari waktunya. Mau kapanpun pokoknya oh jam ininya 23:59 misalnya gitu ya. Nah, kita udah kepikiran, ya Allah, ini lagi sibuk ini begini, kapan ya gitu. Nah, saya pernah itu satu kali emang betul-betul lupa saya Bun. Yang Bunsek ini Bunsek yang jurnal
kupu-kupu pekan 4 apa pekan 3 ya antara itu. Itu Ini bener-bener hari lupa Sabtu ya. karena kan di jalan ke Payakumbuh mau pelatih alih sekolah penggerak itu kan saya dapat binaan 50 kota ya, bukan di Dharmasraya karena Dharmasraya waktu itu kan tahap 1 belum dapat. Jadi karena sibuknya kan pagi kan baca materi dulu, bukan pagi kan nyampe sana itu sekitar jam 11 malam gitu ya, baca materi sampai jam 1, kemudian istirahat, subuh bangun lagi gitu kan diulang lagi karena kita mau menyampaikan kalau kita nggak paham nggak mungkin kan gitu. Nah jadi ketika itu kalau udah di acara tatap muka dengan guru-guru itu kan dari pagi itu nonstop itu sampai jam 4 sampai setengah 5. Dia nyampe hotel itu sudah istirahat maghrib gitu laporan lagi karena saya mikirnya gini, kalau bisa saya kerjakan di sini, jadi saya tidak mengganggu lagi waktu hari Minggu. Biasa kan Sabtu Minggu pagi kami balik ke Dharmasraya gitu kan. Jadi kalau malamnya sudah selesai, saya hari Minggu itu misalnya ada ngurusin baju anak-anak, mau masak atau apa atau inilah macam gitu ya. Jadi kita nggak direpotkan lagi dengan laporan. Nah, yang jam 8 malam ini kan biasa saya kerjain Minggu. Minggu kan, biar nanti Senin saya pagi mau apel pagi atau apa itu nggak ada lagi akan ngurusin IP itu kalau udah kerja gitu kan. Lupa Bun, ya Allah. Jadi pas kebuka grup, astagfirullah nggak ngumpul ya. Saya tanya Kak Dian apa-apa. Kak, saya udah berapa? Kayaknya Bunda baru 2 deh. Alhamdulillah selamat. Saya bilang, kok sempat 3 Bun nangis aku Bun. Gimana nggak nangis coba Bun? Ngerjain 30 hari itu ya Itu Allah. T30 yang namanya tinggal gitu. sedikit lagi gitu. Jadi kan ada di asesmen ya, apakah setelah ini akan lanjut ke Bunda apa? Bunda Soleha ya kita habis ini ya. Iya, Produktif. Bunda Soleha kan. Nah, aku bilang Produktif apa itu. ya? Iya, langsung enggak, langsung enggak. Bunda Jadi produktif dulu baru setelah itu Bunda Soleha. ya. Jadi gini, jadi yang saya tekankan di sini, ketika kita menjadi pribadi yang terus bertumbuh dan berkembang, segala sesuatu yang kita pelajari itu tidak akan ada sia-sianya, apalagi itu ilmu ya. Jadi setiap Iya. kita menuntut ilmu, setiap entah itu ilmu yang formal ya kayak kuliah-kuliah itu formal ya. Kalau kita ikut-ikut yang begini, kemudian yang kayak apa pelatihan online yang itu gratisan tidak berbayar seperti edit foto, edit video atau misalnya digital marketing segala macam. Nah, nggak usah mikir itu tuh akan menjadi hal-hal yang sia-sia gitu. Karena begini, ketika kemarin peta belajar saya kan digital marketing ya. Oh Saya itu ada. salah kamar, Bun. Salah kamarnya gini. Ternyata ada khusus digital marketing. Saya masuknya ke pemasaran sama ini apa pemasaran, bisnis dan pemasaran. Aduh, kok salah kamar, kok bisa? Terus itulah maklum lah ya Bun ya. Saya menyediakan waktu buat belajar itu kan Sabtu Minggu. Sabtu Minggu ya. Jadi Sabtu Minggu itu betul-betul IP, Google Master Trainer, kemudian pelatih ahli sekolah penggerak, kuliah S2 gitu. Karena saya udah coba nyambi-nyambi sambil kerja itu ya. Saya kerja pagi, terus saya kerjain tugas kantor, nggak akan ada masuk itu Bun, nggak bisa saya gitu kalau urusan di kantor itu. Jadi kalau di kantor itu ya kantor gitu ya. Nanti kalau saya pulang habis quality time ya sama anak-anak 19.21, kemudian jam 9 ke atas itu baru saya mau nyicil kerjaan yang mana ya gitu ya. Oh, baca-baca materi PA atau baca-baca materinya apa ini kita Bunda Cekatan gitu ya. Nah, jadi memang kalau kita di hati itu sudah punya niat, kan apa sesuatu itu harus kita mulai dengan ilmu ya. Kemudian adab dulu baru ilmu. Nah, sesuatu itu butuh ilmu gitu. Berumah tangga juga butuh ilmu, segala macam butuh ilmu gitu. Jadi saya memang sangat terasa perubahan ikut mulai ibu profesional ini Bunda Cekatan ya sekarang yang saya jalani itu pun karena ini Bun lama kali lah saya nggak ikut apa hampir berapa tahun ya itu 2 tahun lebih apa 3 tahun nanti orang sudah belajar dengan ya begini nih kalau dulu nggak ada yang begini. Berarti Nah, intinya eh, mengatur waktu itu komitmen eh, kita yang memang benar-benar kita niatkan. Soalnya iya benar. komitmen.
Walaupun Nina Jadi Iqbal ini, ya kalau segala sesuatu itu kita prioritaskan ya Bun ya kita jadi kita kan kalau prioritas dan komit itu kita sudah tahu jadwalnya gitu. Makanya saya kalaupun nggak sempat mendengarkan langsung dari Magika itu kebetulan akan bisa kita ulang-ulang ya di belakang tuh. Karena mungkin ada kegiatan lain di saat jam itu jam Senin Selasa ya biasanya kalau live itu yang lebih saya harus ikuti gitu kan daripada nanti saya nonton belakangan atau nanti misalnya ketika yang penting saya ingat deadline sesuatu hmm, itu ingat deadline-nya. Misalnya saya kalau PA misalnya saya akan ada acara tanggal 27 misalnya kan. Nah, berarti mulai tanggal 26 itu kan persiapan keberangkatan segala macam gitu ya. Nah, pokok di deadline itu saya udah masuk di kepala ini apa yang mau disampaikan. Jangan sampai nggak baca sama sekali gitu kan. Nah, kemudian juga soal tugas-tugas T30 apa itu sebenarnya saya tuh kemarin dapat ini nih, apa yang emas, yang apa tuh yang paling apa itu cuma ternyata begini Bun, sudah selesai dibuat T30-nya ya. Lupa ngisi apanya itu. Ngisi apa itu namanya tuh? Pelaporan itu kan. Jadi ujung-ujungnya kok bolong ya? Dilihat kok astagfirullah saya nggak ini gitu. Akhirnya saya tanya ke Kak Dian. Kak Dian apa siapa? Saya tuh buat terus loh Bun, tapi lapornya terus yang nggak dapat. jadi di Ya sini udah. proses tumbuh dan berkembangnya Bu Nino tuh banyak ya. Tadi ada di keluarga komunikasi produktif, kemudian Eh, manajemen waktu, selanjutnya eh, apakah semua semua maksudnya karir sekarang ini masuk dalam peta belajar Bunda Yeno? iya, jadi Iya. kemarin, kemarin saya kan ketika Google Master Trainer kita kan banyak belajar aplikasi Google ya. Jadi saya ternyata NHW, Nice Homework waktu Bunda Sayang itu kan udah di Google Drive. Jadi mau rapi-rapin itu. Nah ternyata di NHW 3 apa 4 di Bunda Sayang itu ternyata apa yang saya kerjain sekarang Bun gitu. Kan saya bilang gini, saya sangat menyukai dunia edukasi, saya bilang gitu kan, apalagi ketika saya sudah bekerja, saya punya anak gitu. Karena ilmu yang akan terpakai sepanjang hayat ilmu agama sama ilmu mendidik anak ini gitu kan. Jadi saya Allah saya tulis di situ mudah-mudahan nanti saya diberi kesempatan sama sama yang di atas gimana cara dia mengatur saya biar saya terlibat di dunia pendidikan gitu ya. Nah, ternyata di pelatih ahli sekolah penggerak ini kan ini juga nyasar gitu. Jadi ketika saya membuat kalau di kita kan RKAPB, rencana kerja anggaran ya gitu ya. Nah kalau di pemerintah itu kan juga ada gitu kan rencana anggaran, rencana kerja anggaran. Jadi ketika mencari-cari berapa ya honor tenaga ahli kan gitu, ternyata Hmm. nyasar saya ke rekrutmen pelatih ahli Kemendikbud gitu ya. Ini apaan sih gitu ya. Nah saya isi sampai 4 hari saya ngisi esainya itu kan. Udahlah kalau lulus alhamdulillah karena memang penasaran gitu kan. Ini kerjanya ngapain gitu. Kayaknya berkecimpung di dunia pendidikan deh. Saya nggak mikir itu dibayar apa nggak dibayar. Yang penting saya penasaran gitu itu apa gitu. Ternyata lulus kan. Ya Allah, alhamdulillah. Saya bilang kan 5 kali penyaringan kalau tidak salah. Jadi apa 5 kali apa 3 kali ya? Jadi pertama lulus itu 1.700-an, kemudian diciutkan lagi jadi berapa gitu ya Bun. Nah akhirnya itu benar Bun, itu adalah impact ya bahasanya. Impact dari saya mengikuti IIP ini, benar serius. Jadi sekian persennya yang saya lakukan sekarang ya itu kan pertama karena memang niat kita ya kegigihan kita ingin mencoba hal-hal baru jadi growth mindset gitu ya kemudian belajar di komunitas ini jadi kan ketika dibilang meluaskan peran terus berbagi manfaat nah saya akan apa namanya apa sih yang bisa saya kontribusikan buat hidup ini gitu kan saya bisa berperan di mana gitu. Nah karena kalau saya berkecimpung langsung ke sosial masyarakat tidak mungkin karena apa pulang aja udah 4:30 kan Bun 4:30 paling cepat jam 4 di jalan setengah jam kan 4:30 kapan dong saya akan terjun langsung ke masyarakat kan tidak bisa. Nah akhirnya dengan cara apa namanya dengan grup-grup di PA, kemudian pelatih ahli, kemudian kita bikin mompreneur, kemudian ada di Tiga Raksa kita juga ikut di generasi Qurani. Nah, di situ kita terus berbagi gitu. Jadi apa? Uh,
Terakhir saya kan eh, yang masuk di telur orange itu kan public speaking. Nah, jadi awalnya kan digital marketing tuh petanya rapi banget tuh digital marketing itu personal branding, belajar video itu karena udah nyasar ke sana. Nah, ujung-ujung terakhir udahlah saya paling butuh public speaking deh kayaknya kan nggak keluar-keluar dari telur orange. Akhirnya saya ngambil public speaking kan karena apa? Public speaking itu saya otodidak, saya tidak pernah belajar gitu ya, saya tidak pernah les, tidak pernah belajar, tidak pernah yang dikhususin gitu karena memang cuma dari kecil berani tampil di depan itu sudah diajarkan papa saya ya, kebetulan papa kan guru. Nah, papa tuh ngajarin saya jadi ikut terlibat di teater waktu SD ya. Kemudian jadi kalau soal berani ke depan itu udah dari dulu dari kecil udah dididik gitu ya. Cuma yang untuk belajar apa bagaimana apa a powerful public speaking gitu-gitu kan saya nggak. Jadi kemarin pas bertebaran di kebun apel tentang public speaking, ya Allah, saya pindah public speaking aja deh. Soalnya saya kan narasumber sekolah penggerak kan tiap tiap sekali sebulan 2 kali tatap muka, ada yang Ya. 1 kali, ya kan? Kemudian daring kayak gini Oh, kan, tapi pakai umum ya Bun ya. ya pakai Google Jadi Meet. Nah, jadi pelatih. saya tanya Bunda Dian apa siapa, nggak apa-apa kan Bun gitu, soalnya ini lebih penting. Untuk sekarang maksudnya tuh saya lebih butuh ini gitu kan. Nah ternyata kan mentor saya tuh Mbak Yola apa? Yola yang di Sam Kabar. Jadi ternyata Mbak Yola itu pernah jadi MC ya seputaran di radio apa gitu kan. Ternyata banyak trik-triknya Bunda gitu. Akhirnya saya oh begitu ya gitu. Nah jadi memang belajar otodidak dengan yang ditambah dengan semacam les ya itu apa privat gitu apa apalah gitu kalau kalau nah sekarang saya sering cari-cari YouTube itu kan disaranin Mbak Yola Mbak buka YouTube-nya ini gitu oh iya gitu ya alhamdulillah gitu Oke, ya lah Bun. Bun, nggak terasa ya. Kalau udah perempuan setengah ini jam. itu, 2 menit lagi Bun. Jadi ini terakhir nih Bun. Eh, Berarti di sini IP ini berapa kalau dipersenkan nih, berapa persen ibu profesional ini berpengaruh dalam diri Bunda kayak gitu. Sampai saat Ya ini Allah. jadi Bunda Yenov yang Kalau sekarang itu berapa persen gitu. ya, ya kalau saya ambilin persennya ya pertama kan kalau untuk apa bertumbuh itu pertama kan komitmen dari diri ya kemudian jadi kalau di persen-persen mungkin di uh, misalnya dari dalam diri itu yang harus dulu jadi bagaimanapun orang ingin mengubah kita kalau kita tidak dari diri kita ingin berubah nggak akan bisa Ya. contoh orang berhenti merokok mau ngapain disuruh kalau memang nggak dari dirinya ingin berhenti itu nggak akan bisa gitu. Nah begitu juga dengan kita. Kalau dari diri kita tidak ingin berkembang, tidak ingin bertumbuh. Nah seberapapun IP memberikan pencerahan, IP memberikan apa nama membuka mindset kita itu nggak akan kebuka itu Bun. Jadi tapi kalau anggap IP mensupport saya di level 40%. Nah, 60%-nya itu di diri saya dan bagaimana saya memanage waktu saya dengan baik gitu. Nah, kalau saya tidak bayangin coba Bun, kalau kita tidak bisa memanage waktu dengan baik kan keteteran semua ya gitu ya. Tangan cuma 2, nggak punya ART lagi. Anak ada yang bayi coba. Cuma saya jadi gini Bun, dengan segala keterbatasan kita bisa produktif. Nah, kita yang mengacungkan jempol terhadap diri kita sendiri gitu. Jadi Ya. saya nggak butuh acungan jempol dari orang lain, dari siapapun. Apa namanya bahasa ininya? Apa ya? Aduh, kok di ujung lidah ya, Bun ya? Orang ya. Maksudnya Kita butuh pengakuan orang. afirmasi. Nah, saya tidak butuh itu. Cuma yang saya tahu, saya yang dulu, yang bukan apa-apa ya, ketika saya, yang paling terasa itu ya ketika dia bilang, waktu itu mentornya siapa? Saya lupa kan udah lama bukan pensiun, udah lama nggak ikut kuliah kemarin ya, 3 tahun apa ya baru ini buncek lagi. Harusnya saya buncek 1 loh, Bun. Benar, buncek 1. Tapi karena
baru online itu kan ada dikasih tugas apa gitu yang harus dikumpulin. Saya nggak baca deadline, langsung dikeluarin. Aduh, ya Allah nyesek banget tahu nggak Bun? Ya Allah gitu kan. Nggak sempat komen, nggak apa. Terus saya hubungi pribadi, kok saya dikeluarin sih Mbak, itu ada apa gitu. Iya Mbak, kan ada tugas jam berapa malam. Astagfirullah. Nah, akhirnya saya waktu itu kan masih kacau ya, manajemen waktu itu belum belum bisa terarah seperti sekarang kan gitu. Jadi ya namanya masih belajar ya, Bunda Siti ya. Terus akhirnya udahlah, ibarat kayak ngambek gitu, bahasa kitanya merajut lah gitu kan. Lanjut ya, lanjut. Gak mau Ya, lagi. tuh asem banget ya IP ini, masa ya telat cuma segitu, kan bisa aku susul nah kan gitu. Ya nggak bisa Bun, kan kita punya kandang waktu ini saya udah ngeles banyak lah itu, nggak bisa juga, ya udah lama nggak apa-apa gitu. Jadi Iya, saya tuh oke. udah udah setengah jam ya. Iya, udah setengah jam. Ini untuk closing statement dari Bu Nina aja lah. Kalau kita terusin bisa sampai 1 jam ya. Iya, jadi gini, sebagai ibu ya, sebagai ibu itu adalah pekerjaan yang nggak akan ada resign-nya. Beda sama pekerjaan kantor ya. Kerja kantor ini paling kalau kita cukup mapan nanti dengan pekerjaannya, saya mau resign gitu. Ini udah ada misalnya bisnis, saya bisa dengan anak atau apa misal gitu ya. Tapi kalau jadi ibu kan tidak pernah resign. Jadi ibu itu ya meninggal aja resign-nya gitu ya. Nah, jadi kita harus tetap bertumbuh, berkembang, update terus ilmu. Jadi kalau kayak sekarang anak saya udah mau masuk tamyiz ya, mau remaja gitu ya. Nah, kita juga harus tahu apa sih sekarang yang digandrungi anak-anak sekarang gitu. Nah, misalnya oh lagi hobi banget tuh goyang-goyang TikTok atau apa. Nah, kita cari dulu sisi positifnya ada tidak gitu. Nah, kalau misalnya ada di bagian mananya gitu ya. Misalnya kan kayak capcut yang bikin-bikin template itu ya Bu. Nah, itu kan ternyata kalau rajin bikin itu sekian follower itu mereka digaji gitu. Nah, jadi anak saya bilang, "Mama boleh main itu, tapi coba bikin konten yang apa template yang dipakai orang." Jadi misalnya ada tahun baru bikin template, kemudian ada misalnya Hari Kartini bikin template. Saya bilang gitu itu nggak apa-apa gitu ya. Jangan asal yang apa ngikut-ngikutin tren yang kayak ini kan lagi ini banget ya Cita yang Fashion Week atau apa-apa gitu ya. Nah, itu sebenarnya ya kalau masyarakat kita mulai plural ya yang seperti itu jadinya gitu kan. Jadi bagaimana kita anak-anak di rumah ya, bagaimana kita menguatkan mereka gitu ya. Saya sebenarnya ini juga sih Bun, karena waktu saya dengan anak-anak ya ini 1921. Nah, Sabtu Minggu ini Bun, Bunda tadi kan lihat ya layar saya pertama tampil. Iya, jadi intinya untuk terus upgrade diri agar terus berkembang, bertumbuh, menjadi seorang ibu ya. Ya, kemudian Ya. di ibu profesional ini kan banyak ilmu. Nanti kalaupun kita tidak bekerja di ranah domestik, saya lihat ya, di ibu profesional ini nanti kalau kita memang betul-betul fokus, kemarin kan ada duta inklusi kan? Iya. Ingat nggak Bunda? Saya kemarin kan hampir ikut duta inklusi itu, cuma karena mikir ya Allah bisa bisa pak apa bisa kaki ke atas saya nih kok saya ambil gitu kan, segimana udahlah nanti ini udah 4 kegiatan running on barengan gitu kan. Nah, kalau saya tambah duta inklusi kan nanti akhirnya nanti nggak ada yang selesai kan gitu. Nah, alhamdulillah ini apa yang ini kan kita hari ini terakhir ya. Kemudian Google Master Trainer saya minggu depan pengimbasan. Nah, mungkin saya agak jeda sedikit nanti tinggal kuliah S2 sama apa namanya pelatih ahli sekolah penggerak yang kurikulum merdeka itu. Nah, jadi nanti untuk kedepannya, jadi ibu-ibu mungkin nanti yang nggak nonton sekarang ini cuma bertiga ya, Bunda Nisa, kemudian siapa lagi. Nah, itu nanti kalau misalnya ini, yang penting kalau menurut saya, ibu profesional ini sangat-sangat bisa buat ibu-ibu itu mengaktualisasikan diri. Jadi mau khusus ke sustainable living misalnya di bidang sampah atau di duta ibu inklusi, kemudian jadi ibu pembaharu, itu bisa banget. Yang penting fokus. Fokus dan seriusin. Jadi tulus, fokus, serius. Ya. Oke, Bu Nayan. Jangan Terima sampai kasih. mampus pokoknya. Ya, terima kasih banyak sharingnya, Bu. Insya Allah nggak terasa Ya. ya. Sangat, saya juga banyak banyak mengambil apa
apa maksudnya pelajaran yang Bunda Yenov yang banyak sekali aktivitas. Saya hanya sebagai ibu rumah tangga aja masih masih perlu banyak PR kayak gitu. Terima kasih sharingnya. Kemudian Ya, terima kasih juga bunda-bunda yang sudah ikut mendampingi kami, menemani kami. ya. Semoga kita terus menjadi pribadi yang upgrade ilmu, terus bertumbuh dan berkembang dan menjadi manusia yang lebih bermanfaat lagi. Oke, Ya. Bunda Yeno, terima kasih banyak waktunya, sharingnya, Insya Allah. Ya, terima Terima kasih kasih ya Bunda Siti, malam minggunya di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.